Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang bisa memuliakan malam Ramadan dengan kemuliaan, dengan melakukan hal-hal yang menjadikan Allah ridha, dan semoga Allah muliakan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah muliakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit, kita akan mengkaji tentang malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah berikan di bulan Ramadan, ada malam yang istimewa yang ada di bulan Ramadan, tidak ada di malam-malam, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Di awal pertemuan ketika kita membaca satu hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, di situ dijelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Ada beberapa riwayat mengenai sebab dikaruniakannya malam Lailatul Qadar. Ada pendapat yang mengatakan di antaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW melihat bahwa umat terdahulu itu umurnya panjang, sedangkan umur umat beliau kok pendek. Beliau merasa sedih karena merasa bahwasanya mustahil umatnya itu bisa menyaingi atau mengejar amalan-amalan baik yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Karena umat yang terdahulu mereka beribadah sampai ratusan tahun, akan tapi umur umat Nabi Muhammad tidak sampai seperti itu. Sehingga akhirnya karena kasih sayang Allah yang tidak terhingga kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yaitu malam Lailatul Qadar, yang ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Riwayat yang lain menceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah seorang soleh dari Bani Israel yang dia menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fisabilillah. Lalu mereka mendengar bahwa ada orang yang beribadah sampai puluhan tahun akan dan tidak pernah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat merasa iri, merasa sedih, merasa bahwa tidak mungkin mereka mampu menyaingi amalan-amalan dari umat yang terdahulu yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya karena rasa sedih di hati para sahabat, iri mereka mendengar berita tersebut, dan memang iri kepada kebaikan seperti yang sudah pernah kami sampaikan bukan sesuatu yang terlarang. Jadi iri bukan iri karena sesuatu yang buruk, tidak, iri karena merasa ya Allah enaknya mereka bisa beribadah kepada Allah. Artinya tidak terbatas dengan waktu yang sangat panjang. Subhanallah, karena mereka adalah orang yang selalu rindu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah turunkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang menurunkan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ada asbabun nuzul dari surat tersebut adalah karena kisah yang tadi kami sampaikan. Ini ada beberapa riwayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, nah maka dikatakan ini adalah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Selanjutnya Allah lalu melanjutkan firman-Nya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu betapa agungnya malam Lailatul Qadar? Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Ini bentuk pertanyaan supaya kita itu ada penasaran, ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Lalu situ Allah menjelaskan pada firman berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Subhanallah, 1000 bulan. 1000 bulan tuh nggak kebayang. Kalau 1000 bulan kalau dihitung sekitar 83 tahun atau 84 tahun seperti itu. Kebayang. Seorang yang beribadah di malam Lailatul Qadar
maka dia kayak ibadah 80 selama 83 tahun, bahkan lebih, karena dikatakan khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Bukannya perbandingan 1000 bulan, lebih bagus. Lihat, artinya ini bilangan yang tidak terhingga, bilangan yang kita nggak bisa memperkirakan berapa banyak kebaikan yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang bisa memuliakan malam Lailatul Qadar dengan kemuliaan. Lalu di situ ditambah lagi Allah turunkan, Allah lanjutkan firman Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Lihat, jadi Allah pada malam tersebut Allah turunkan malaikat-malaikatnya, waruhu fiha. Dalam riwayat disebutkan bahwa ruh di sini adalah maksudnya malaikat Jibril. Itu maknanya malaikat Jibril dan para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Tanazzalul malaikat waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Lihat, biidzni rabbihim min kulli amrin. Jadi Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan malaikat Jibril dan para malaikat-malaikatnya dengan membawa perkara kebaikan, dengan membawa hal-hal yang baik. Salamun, lihat. Malam itu penuh dengan salam. Malam itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam itu penuh dengan kebaikan. Hiya hatta matla'il fajr, yaitu kemuliaannya, keagungannya, salam, keberkahan dan segala kebaikan subhanallah diberikan pada malam itu sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Subhanallah. Maka kalau sudah kita membaca firman ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Akan tapi kita tambahkan sedikit ya tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nabi memberikan motivasi kepada kita, subhanallah, cintanya Nabi, terus kita dikasih semangat untuk terus meningkatkan ibadah dengan iming-iming pahala dan sebagainya. Dan ya kita karena Nabi memahami kita nih modelnya masih begitu, masih harus dikasih iming-iming untuk penyemangat kita. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab itu dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Kita tuh banyak dosa, maka sungguh seharusnya kita itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan ini khususnya malam Lailatul Qadar. Lalu yang lain mengatakan, inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Sesungguhnya telah tiba bulan Ramadan. Sungguh telah tiba bulan Ramadan. Ini Nabi bersabda adalah ketika masuki bulan Ramadan. Dan di dalam bulan tersebut ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim. Lihat, barang siapa terhalang mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia sebenarnya telah kehilangan seluruh kebaikan. Sudah jelas dia itu terhalang. Sampai lalu dilanjut lagi, faqad hurima, ya, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Lihat, barang siapa terhalang untuk mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia itu sudah benar-benar terhalang dari semua kebaikan. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun, dan sungguh tidaklah terhalang dari mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar kecuali memang orang-orang yang sudah ditakdirkan menjadi orang yang malang, orang yang memang sudah terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Naudzubillah, semoga itu bukan kita. Jadi artinya ayo kita semangat. Lalu jangan itu jangan mikir seperti itu. Kita nggak tahu. Hanya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ayo kita semangat, ayo kita menghidupkan. Jangan sampai kita telah tahu akan hal ini tapi kita menyia-nyiakan. Jangan sampai di malam-malam seperti ini terlewat begitu saja sedangkan kita belum mendapatkan kebaikan apapun. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memuliakan malam-malam Lailatul Qadar ini. Lalu kapan waktunya malam Lailatul Qadar? Ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang waktu malam Lailatul Qadar. Di antara memang waktunya tidak ada yang tahu. Dan ini adalah termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah merahasiakan kepada kita malam Lailatul Qadar? Karena itu adalah untuk memilah, untuk membedakan mana yang bersungguh-sungguh mencari kemuliaan dan mana yang tidak. Kalau orang bersungguh-sungguh tidak akan melewatkan. Dia takut mau menyanyiakan malam ini, khawatir jangan-jangan ini malam Lailatul Qadar. Mau menyanyiakan malam di bulan Ramadan selalu merasa khawatir jangan-jangan hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga dia tidak akan lengah.
Tapi kalau semuanya tahu, maka ya orang mungkin tenang-tenang dulu deh ibadahnya, nanti aja nunggu malam Lailatul Qadar. Sehingga makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahu supaya kita bersungguh-sungguh. Ambil contoh saja. Ambil contoh, kita butuh. Kita orang yang misalnya butuh, fakir, misalnya memang nggak taunya kok ada supermarket, ada mall, ngasih pengumuman bahwa dalam sebulan ini, misalnya, dalam sebulan ini ada 1 hari nanti, siapa yang belanja di situ dikasih bonus gede-gedean misalnya. Mungkin dia dikasih kupon, dia bisa belanja misalnya selama 1000 bulan. Anggap seperti itu, selama 1000 bulan. Lihat. Jadi yang belanja di hari itu misalnya dia akan mendapatkan kupon untuk belanja 1000 bulan. Subhanallah. Lihat. Kalau kita merasa butuh, lihat. Kalau kita merasa memang kita tuh butuh. Karena memang kita ini adalah fakir, kita memang ini kesempatan. Ibarat nggak pakai modal, nggak taunya kita dikasih kupon seperti itu. Maka kita nggak akan melewatkan. Setiap hari kita akan mencoba datang. Jangan-jangan hari ini, jangan-jangan hari ini, jangan-jangan hari ini. Sampai kita dapat lihat. Urusan dunia kadang orang cerdas. Tapi kenapa urusan akhirat kita kurang cerdas? Kita kadang masih menilai dunia itu akan lebih penting daripada urusan akhirat kita. Padahal subhanallah, kita ini umur kita sudah pendek, amal kita tidak banyak, dosa kita numpuk terus. Tapi subhanallah, apa yang kita lakukan? Kita masih sering menyanyiakan waktu kita. Kita sering menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ayo kita berusaha menghidupkan diri kita di bulan Ramadan ini, khususnya di akhir, di 10 terakhir. Jadi masalah waktu ada khilaf di situ. Akan tetapi Nabi memberikan isyarat, taharru Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Rasulullah mengisyaratkan di 10 akhir. Karena memang tapi bukan nggak mustahil Allah memberikan di awal atau di pertengahan. Hanya ini Rasulullah memberikan memang paling banyak, mungkin paling sering akan diberikan adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi makanya cuma ini kan kemungkinan. Belum pasti. Artinya mungkin diganjil, mungkin digenap. Intinya jangan sampai kita itu menetapkan. Harus ganjil. Akhirnya ganjil nyari, digenap kita lalai. Jangan. Sama ganjil, genap, kita terus berusaha menghidupkannya. Dan jangan menetapkan hari. Jangan enggak, Lailatul Qadar 27. Selain 27 gak mau. Padahal siapa mengatakan 27? Mungkin di 27, tapi mungkin di hari-hari yang lain. Jadi jangan menetapkan. Kalau sudah kita mematok, memilih tanggal 21. Atau kita tetapkan di 27, lihat. Kita tidak akan semangat untuk ibadah di 10 akhir bulan Ramadan. Kita hanya akan memilih satu hari itu saja. Padahal belum tentu Lailatul Qadar ada di situ. Sehingga ayolah. Nabi gak pernah memilah-milah. Nabi 10 akhir dikatakan Nabi semakin giat ibadah. Padahal Nabi gak punya dosa. Lah kita bagaimana? Kenapa kita harus memilah-milah di saat Nabi setiap hari memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya? Jadi berusahalah kita mencari. Karena ini sudah kita masuki 10 akhir bulan Ramadan, maka jangan sampai kita menyanyiakannya. Yang mungkin sudah terlewat, mungkin sudah terlambat, atau belum giat, ayo tidak ada kata terlambat untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, sudah kelewat 21, sudah gak, terus Anda berusaha mencari kemuliaan. Jangan menyerah, jangan merasa minder, jangan, kita berurusan dengan Allah. Kita urusan dengan Allah yang rahmatnya sangat luas. Yang Allah selalu membukakan pintu kebaikan bagi siapapun yang mencari kemuliaan. Maka tidak ada kata terlambat bagi siapapun yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memilih kita, menjadikan kita orang-orang yang bisa memuliakan malam Lailatul Qadar dengan kemuliaan, dan semoga kita tidak menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, dan semoga kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang bisa keluar dari Ramadan dengan mendapatkan kemenangan sungguhnya, kemenangan untuk melawan hawa nafsu kita, kemenangan untuk bisa meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dengan diterimanya amal ibadah kita, kemenangan di dunia, muqaddimah kemenangan kelak di akhirat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga terus Allah menumbuhkan semangat kebaikan di hati kita untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.